Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Hermansyah. Saya akan menjelaskan penerapan NLP dalam metode pembelajaran. Apa itu NLP? NLP adalah suatu metodologi yang dikembangkan oleh John Grinder bersama Richard Bandler pada tahun 70-an tentang studi bagaimana individu dapat melakukan seluruh aktivitas dalam kehidupannya secara efektif atau cara terbaik dengan cara memodel keunggulan manusia lain sehingga dapat diterapkan oleh dirinya maupun orang lain. Nah, prinsip dasar NLP yaitu ada dua, ada realitas eksternal, dan kita harus tahu dulu apa itu realitas eksternal dan apa itu realitas internal. Realitas eksternal adalah keadaan nyata di luar lingkup diri kita, sehingga realitas eksternal itu bersifat netral dan kita diberi realitas internal oleh kita atau reaksi-reaksi yang dilakukan oleh kita, seperti ketika kita melihat kucing. Dalam realitas eksternal, kucing itu ya kucing. Kucing itu warnanya oranye, lagi duduk misalnya. Nah, terus sama kita diberi realitas internal atau diberi emosi-emosi seperti kucingnya terlihat lucu, menggemaskan gitu. Dan tentu realitas internal dari setiap orang akan berbeda-beda, tergantung dari indera-indera yang respon dari indera-indera masing-masing individu. Dalam NLP juga kita harus mengenal dulu bahwa ada beberapa gelombang otak yang akan digunakan untuk mengenal pikiran sadar dan di pikiran bawah sadar. Nah, ada 4 gelombang otak yang dipelajari, yaitu ada kondisi beta, kondisi alfa, kondisi theta, dan kondisi delta. Nah, dalam NLP ini kita menggunakan pikiran bawah sadar, yakni pada kondisi alfa yaitu pikiran merasa rileks, dan pada kondisi theta pikiran ini sedang dalam gelombang yang mudah untuk disugesti. Nah, secara teori pikiran manusia itu lebih besar, itu digunakan untuk pikiran bawah sadar, untuk pikiran-pikiran yang sebenarnya kita tuh nggak perlu mikir untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk bernafas, untuk menghindar dari bahaya gitu, itu udah terprogram di diri kita. Nah, dalam pembelajaran kali ini bagaimana kita menggunakan pikiran-pikiran bawah sadar ini untuk lebih bisa menguasai pikiran-pikiran sehingga metode pembelajaran yang kita gunakan itu efektif masuk ke pikiran bawah sadar. Sebelum kita masuk ke penerapan NLP, kita harus mengenal dulu ada modalitas berpikir. Nah, modalitas berpikir ini adalah modal-modal kita berpikir itu mempunyai masukan-masukan dari indera-indera yang kita miliki. Seperti disingkat ini ada VAKOG, ada visual, audio, kinestetik, olfaktori, dan gustatory. Visual itu penglihatan, audio pendengaran, kinestetik perasaan, olfaktori penciuman, dan gustatory pengecapan. Visual ini seperti melukiskan, membayangkan, melihat, auditori mendengarkan, kinestetik menggenggam, merasa, olfaktori yaitu mencium aroma gitu, gustatory merasakan dengan indera pengecap. Nah, kita juga harus mengenal karakter-karakter dari setiap objek yang akan kita lakukan pendekatan pembelajaran menggunakan NLP.
ada 3 karakter, yaitu ada tipe visual, tipe auditory, dan tipe kinestetik. Tipe visual itu adalah orang-orang yang eh, tipe yang senang atau lebih mudah memahami dari cara melihat, yaitu bisa melihat gambar, melihat grafik, melihat diagram-diagram, atau mengamati sebuah video gitu. Kemudian tipe auditori ini adalah orang yang lebih menyukai atau senang belajar dengan mendengarkan, bisa mendengarkan radio, podcast, atau mendengarkan ceramah gitu. Kemudian dari tipe kinestetik, orang yang lebih menyukai sifat selain stimulus penglihatan dan pendengaran. Nah, ini biasanya tipe kinestetik ini melibatkan banyak indera gitu. Bisa sambil memperagakan contohnya. Pada prinsip dasar model pembelajaran PAK atau Visual Auditory Kinestetik ini, pembelajaran melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. Pembelajaran berarti berkreasi, bukan mengkonsumsi. Kerjasama membantu proses pembelajaran. Pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara stimulan. Emosi positif. Nah, kita akan mempelajari bagaimana caranya menggunakan emosi-emosi yang positif dan juga efektif. Nah, dalam penerapan pembelajaran menggunakan NLP, kita juga harus membangun kedekatan atau rapport. Nah, ini caranya adalah yaitu dengan menggunakan konsep pacing dan leading. Pacing itu artinya kita mensetarakan, menyamakan frekuensi, menyamakan tindakan, sehingga ketika orang itu sudah merasa setara, akan lebih mudah untuk diberi sugesti-sugesti atau diberi leading gitu oleh kita. Nah, pacing ini ada 2, itu mirroring dan juga matching, meliputi aspek fisiologis, linguistik, dan ketertarikan. Nah, ini salah satu contoh mirroring, itu bisa dari aspek fisiologis, yaitu menyamakan posisi tubuh, menyamakan gerak atau gestur, menyamakan mimik wajah, dan linguistik menyamakan kata-kata yang dia ucapkan, gaya bahasa yang dia gunakan. Dan interest juga menyamakan ketertarikan atau topik yang dibahas, sehingga objek yang akan kita lakukan pendekatan pembelajaran menggunakan NLP akan merasa nyaman dengan kita. Ada cara komunikasi pembelajaran, yaitu ada 3P, ada verbal, vokal, visual. Nah, ini mirip-mirip dengan tadi yang vokal, auditory, dan kinestetik. Nah, pada komunikasi yang terjadi pikiran bawah sadar sangat memberkatkan pada proses pembelajaran karena lebih banyak masuk ke dalam memori. Jadi menggunakan verbal, visual, dan vokal ini kita harus menggunakan pola-pola kalimat efektif sehingga dapat masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, yang dimaksud dengan teknik vokal, verbal, vokal, dan visual itu adalah verbal adalah pola bahasa yang kita gunakan, vokal itu intonasi, pengucapan, dan visual itu ekspresi dari gerak tubuh kita. Verbal mengandung isi pesan apa yang ingin kita sampaikan, vokal dan visual menggambarkan emosi yang mengiringi penyampaian pesan. Dimana kebanyakan vokal dan visual ini sangat penting gitu, perannya. Nah, kemudian kita harus menggunakan pola dasar kalimat efektif untuk melakukan pendekatan pembelajaran menggunakan NLP. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Ini terdapat pola dasar, itu menggunakan kalimat-kalimat positif, pasti waktunya, menggunakan pelibatan, presisi, dan pengulangan.
Contoh kalimat positif adalah hindari menggunakan kata-kata yang apa yang dilarang, tapi katakan apa yang diinginkan. Contohnya, ganti dengan kata jangan, kata bukan, kata tidak boleh, itu menjadi kata hindari, jauhi, dan hentikan. Pola kalimat efektif ini juga bisa dapat digunakan nantinya untuk pola komunikasi hipnotik. Pola komunikasi hipnotik itu untuk melakukan sugesti-sugesti pada pikiran manusia yang dimana pada keadaan pikiran bawah sadar terjadi dalam beberapa kondisi, yaitu kondisi pikiran berada dalam suggestible state atau kondisi di mana mudah untuk disugesti menggunakan teknik komunikasi tertentu dan menggunakan pola bahasa hipnotik. Pada kondisi bawah sadar atau suggestible state itu pada kondisi otak di pikiran bawah sadar pada gelombang theta. Nah, pola-pola kalimat hipnotik adalah ada dua, ada by password, ada juga cause effects. By password adalah dengan menggunakan metode kata keterangan didahulukan atau menerangkan diterangkan. Seperti contohnya, workshop ini dengan jelas menunjukkan begitu manfaatnya aplikasi hipnosis bagi suksesnya pekerjaan. Atau jeruk ini manis, manisnya jeruk ini. Nah, itu manisnya jeruk ini tuh digunakan untuk mensugesti misal orang-orang yang tadinya tidak suka jeruk. Kemudian ada cause effect. Cause effect adalah proses di mana pernyataan sebab itu harus didahulukan sehingga otak akan mencerna logika-logika yang kita terapkan. Contohnya seperti berikut. Anda kan lulusan universitas ternama di Indonesia, berarti Anda memiliki bekal pengetahuan di atas rata-rata. Nah, terus juga maka perusahaan sangat yakin Anda pasti berhasil menangani proyek ini. Itu menerangkan bahwa dalam prosesnya itu ada sebab akibat di dalamnya. Jadi sebab atau alasan ini harus didahulukan daripada akibat-akibat yang ditimbulkan. Nah, pola dasar by password dan cause effect itu bisa kita komunikasikan untuk merangsang pikiran bawah sadar sehingga bisa menerima informasi dengan lebih baik. Komunikasi yang kurang efektif itu sangat tidak direkomendasikan untuk digunakan. Komunikasi yang kurang efektif bisa disebabkan oleh penggunaan pola bahasa yang kurang tepat, pengendalian emosi kita sebagai penyampai materi yang kurang baik juga dapat menghambat atau mengakibatkan komunikasi kurang efektif. Sehingga kita harus memiliki keterampilan untuk melakukan pengendalian emosi atau dengan cara-cara yaitu memahami, mengurangi untuk marah dengan ekspresi kebencian, marah dengan mengeraskan suara, marah untuk melepaskan rasa kesal atau mempertahankan wibawa harga diri. Kemudian dalam NLP juga mengetahui adanya motivasi pembelajaran yang disebut dengan metaprogram. Nah, metaprogram ini adalah program dalam diri seorang yang digunakan untuk memilih dan menentukan hal-hal yang ingin diperhatikan, berperan penting terhadap motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi metaprogram ini adalah apa yang kita ingin tanamkan gitu dalam pikiran kita sehingga itu tuh menjadi kebiasaan atau perilaku dan sikap kita. Dengan manfaat
kita menerapkan metaprogram, itu mengetahui metaprogram sendiri akan membantu kita untuk memperbaiki motivasi kita sehingga kita bisa memicu motivasi kapanpun dan yang kita inginkan. Nah, ada beberapa jenis motivasi yang ada dalam ilmu NLP ini. Motivasi yaitu sebuah trigger atau acuan sehingga kita bergerak gitu. Contohnya ini ada tipe-tipe sebagai berikut, ada toward dan away. Nah, orang itu akan ada yang tipe toward atau mendekat, ada yang away menjauh. Toward itu seperti mengejar bonus, mengejar hadiah, mengejar reward, ingin mendapatkan pujian. Nah, sedangkan away ini adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti takut didenda, takut ketinggalan zaman misalnya. Kemudian ada juga global dan umum. Motivasi orang itu ada yang lebih suka mendengarkan yang simple-simple, yang umumnya saja. Ketika dia mendengar spesifik itu akan merasa terlalu ribet gitu misalnya. Nah, sedangkan orang yang spesifik itu orang akan termotivasi ketika mengetahui sesuatu secara menyeluruh atau spesifik dengan detail. Kemudian ada motivasi internal dan eksternal. Internal ini nilai-nilai yang terdiri dari sumber nilai dirinya, sedangkan eksternal ini yang berdasarkan nilai-nilai dari luar dirinya. Dari dalam diri ini seperti saya merasa bangga dengan diri sendiri, ketika eksternal adalah ketika eksternal itu mereka akan mengharapkan pujian dari orang lain. Ada match dan mismatch. Nah, orang juga termotivasi ingin menyamakan dan ingin beda gitu. Sehingga kita harus menggali dan menyesuaikan subjek dari audiens kita itu apakah menggunakan tipe motivasi mereka, sehingga kita bisa menggunakan metode-metode yang lebih cocok. Nah, pada metode pembelajaran bawah sadar itu ada metode secara konsep komunikasi pikiran bawah sadar itu terjadi dalam kondisi, yaitu kondisi pikiran suggestible state, mengganti teknik komunikasi tertentu menggunakan pola estetik. Nah, dalam proses penerapan NLP pikiran bawah sadar itu kita harus menggunakan storytelling atau metafor untuk menumbuhkan minat dan fokus. Pesan langsung masuk ke pikiran bawah sadar, meningkatkan keterlibatan, merangsang kemampuan berpikir metaforis dan meningkatkan kreativitas. Dalam metafor itu ada dua anatomi. Yang pertama tenor. Tenor adalah bukan subjek aslinya. Jika saya mengatakan kamu adalah anjing, maka kamu adalah tenornya. Kemudian ada vehicle atau kendaraan. Adalah kata-kata atau konsep yang ditimbulkan dari kata-kata tersebut. Dalam menyusun storytelling atau metafor, kita harus menggunakan learning point, tujuan pembelajaran, uraikan dengan kalimat positif, ubah dalam bentuk metafor, menggunakan metode induktif, tambahkan unsur humor sesuai konteks. Dan dalam metode pembelajaran NLP juga ada metode pembelajaran eksperiential atau pembelajaran berdasarkan pengalaman. Nah, kita memasukkan kejadian-kejadian di dunia nyata atau yang pernah audiens kita alami sehingga masuk akal bagi dirinya dan mudah diterima dalam pikirannya. Seperti
ketika kita mengajarkan hukum fisika, hukum Newton 2 misalnya tentang gaya, nah mereka kita edukasi apakah pernah mengangkat sesuatu misalnya merasa berat seperti itu. Nah, sehingga kita kemudian dimasukkan telaah bareng-bareng bersama mereka apa yang menyebabkan benda itu berat seperti itu. Sehingga dengan pembelajaran eksperiensial ini audiens akan lebih memahami berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran eksperiensial ini, pembelajaran signifikan terjadi ketika materi pembelajaran relevan dengan minat peserta. Nah, kita harus menyamakan minat terlebih dahulu. Ada pedagogi dan Nah, ada sebuah siklus dalam pembelajaran eksperiensial, yaitu ada yang pertama alami. Nah, kita harus cari tahu apa yang pernah mereka alami, kemudian ajak mereka untuk mengemukakan apa yang mereka alami, kemudian ajak mereka untuk mengolah apa saja yang mereka alami